ya hasil olahan mereka. Nah, kalau siapa tahu bisa bikin topeng hasil berkarya mereka. Jadi kita bolehkan aja sih kalau memang. Soalnya kayak ini ya, ornamen khas Batak gitu kan, misalnya ada kaos diprintkan di situ ya kan, dilukis bisa juga. Contohnya gini, kalau mereka juga pengen yang maka seperti yang terjadi di pintu-pintu itu, kita kan sebelum masuk ucapkan assalamualaikum, nah gitu, nah sebelum masuk ucapkan shalom gitu, nah gitu boleh tentang model mereka gitu, dan itu biasanya pasti apa tuh bisa atau dulu gitu. Saya pikir mungkin tambahan juga jadi terus lagi kalau sambil ada dia udah tadi ada kearifan lokalnya, ada recycle. Contoh recycle ini apa namanya itu, tempurung itu banyak sekali fungsinya. Begitu juga bisa itu guru yang Bapak Martianus bilang tadi, bisa itu istilahnya mereka kita ajak berkarya dengan recycle, karena memang bukan hanya negara kita, negara luar juga recycle reuse ini ketiga-tiganya ini harus sejalan, dan memang ini yang paling penting untuk PNIMED saya pikir untuk kita jalankan. Kalau dari barang bekasnya, kalau saran saya lebih bagus sampah yang kita hasilkan sendiri, sebenarnya lebih tepatnya seperti itu kan, karena kan sekolah kita kan ada kantin ya kan, anak-anak jajan ada sampahnya kan, pastinya kan paling banyak sampah itu kan adalah plastik. Nah, akan lebih baik ketika plastiknya itu diolah gitu kan. Jadi dari sampah, artinya kan kita memang memanfaatkan aset yang ada di sekolah ini. Jadi kita nggak usah mikir-mikir yang susah gitu ya kan. Karena kayak memang kemarin itu yang buat kerajinan yang dilombakan di SMA 3 bisa juga. Cuman memang kita mau buat apa gitu. Bendanya itu kan harus punya satu nilai ekonomi yang tinggi gitu kan. Lalu nilai estetiknya juga harus ada ya kan. Sehingga dia lebih berguna walaupun pada awalnya sampah. Oke, jadi ada makanan lokal hasil karya seni, kemudian proses daur ulang dari barang bekas. Gimana Bapak Ibu, ada saran yang lain? Pak Asto? Siapa dulu? Saya dulu. Sebentar aja campur itu. Saya lebih cenderung itu dikasih kebebasan ke setiap kelas. Mereka punya ciri khas apa yang mau. Contoh kelasnya Bu Eni misalnya, kamu mau buat dimsum aja gitu. Mereka punya itu, bisa gitu. Tapi jangan yang dibeli ya. Tapi tetap orang ya. Jadi artinya apa? Ayo tunjukkan loh. Kami terima saja gitu. Nah kemudian ini berlangsung selama berapa minggu, berapa kali show-nya, berapa kali jualannya? Apakah sekali atau berkali-kali? 3 kali jualan. Seperti itu. Persiapannya 2 minggu itu teori, kemudian di sana juga nanti di dalam teori selama 2 minggu itu pengenalan untuk pembuatan merek atau label. Karena kan pastinya anak-anak juga harus belajar untuk memiliki merek atau labelnya sendiri. Karena kita mau mengajarkan mereka berwirausaha. Jadi itu label, kemudian nanti untuk lebih ditekankan untuk pembuatan laporan keuangan, kemudian nanti saya tuangkan lagi Bu apa lagi yang Tadi apa itu namanya? Cuman ini harus butuh modal sebenarnya untuk zaman sekarang. Bikin kaos aja pun kaos untuk kelas ini khasnya orang kita, bikin cakap-cakapnya sih, tapi dari anak-anak itu numpangnya nggak mahal gitu ya. Cuman beli kaosnya pun udah berapa ya? Itu pun jadi ini loh kami gitu. Jadi tiap kelas itu punya ciri tersendiri gitu khasnya. Kalau izin ya Bapak Ibu, mungkin saya sempat menjadi guru kewirausahaan waktu beberapa kali periode kemarin. Nah, teknik yang saya lakukan untuk agar terciptanya sebuah kewirausahaan itu caranya adalah saya tahu bahwa modal kan gitu. Nah, makanya apa yang saya lakukan kepada anak-anak, maka mereka saya beri namanya sebuah target dalam hal
cari modalnya sendiri waktu itu ya Bu maksudnya. Jadi mereka terserah, saya beri kebebasan. Ada yang memang mau mereka menjual pensil, mau apa pulpen atau apa, yang penting mereka bisa mengumpulkan. Nanti itu biasanya saya buat dalam laporan. Ada nanti buku laporan mereka. Itu saya lakukan di kelas saya waktu itu. Hingga mereka memiliki modal untuk membuat namanya proyek mereka. Gitu. Jadi saya berusaha agar tidak membebani dan mengajarkan pada mereka bahwa modal itu bisa gitu, dan bisa mereka lakukan, bisa mereka dapat dengan cara yang mungkin bisa mereka inginkan gitu. Seperti itu sih yang saya lakukan Ibu. Oke, satu lagi mungkin ini jadi pelajaran buat kita karena kurikulum Merdeka ini sudah nanti berlangsung kelas 1 dan kelas 2, 10, 11. Artinya apa? Mungkin mereka dari awal kita ajar untuk mengaktifkan kembali uang kas kelas. Artinya jika mereka udah punya ya misalkan seminggu 2.000 lah dulu ya, seminggu 2.000, sebulan kan, oke katakan sebulan 10.000. Itu kan jadi modal mereka. Usahakanlah itu dipegang sebagus mungkin, itu jadi modal untuk setiap kegiatan kita seperti ini. Jadi nggak lagi tiba hari H baru heboh cari dana, bingung kan gitu ya. Itu mungkin setiap wali kelas sudah harus lebih kreatif lah mengolah dan mengelola kelasnya. Apalagi untuk bentuk uang ya kan, karena kita bukan kelompok yang seperti Santo Masana mengumpul 1 juta pun gampang kan gitu ya. Oke, Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Teti, ini benar. Kita seperti buat label ya. Kalau bisa 2 minggu sebelumnya itu sudah seperti promosi Bu. Kebetulan baru saja anak saya si Carol di sekolahnya buat belajar besar, mereka buat PO. Ya harus tidak ada PO, jadi makanan yang dibuat tuh nggak berlebih. Ya. Udah ada pemesannya semua, udah ada inden lah istilahnya pemesan. Kemarin sampai bakso itu bisa 150 mangkok, 250 mangkok. Saya juga ikut capek karena di rumah mereka buatnya, ada bikin pangsit gitu kan mereka. Sampai malam orang tuanya pun ikut nungguin di rumah bantuin. Saya juga mondar-mandir nyari daging giling. Kayak mana rupanya untungnya Carol? Kami dapat 3.800.000 Mak. Jadi hitunglah semuanya, pengeluarannya cuma 1.800.000. Jadi untungnya 2 juta. Tapi dengan harus ada PO. Jadi makanan itu sudah ada malamnya. Ditulis sudah. Kenapa ditulis mangkoknya Carol? Ini orang yang udah pesen Mak katanya. Udah dibikinnya nama-namanya gitu. Kayak spidol permanen. Jadi datang udah tinggal, karena udah sistem karcis, sistem voucher, bukan lagi uang Bu. Jadi gurunya yang mengatur. Jadi misalnya si A beli 5 mangkok, beli aja. Jadi nggak dalam uangnya, di uangnya dalam bentuk kupon, nah gitu. Kira-kira itulah kita buat PO gitu. Ya seperti Ibu sampaikan bakso, makanan-makanan kan nanti mubazir dibuatnya, nggak laku kayak kemarin Bu. Ini juga nggak laku. Yang kita kemarin lapet, banyak nggak mau kan gitu kan. Apalah sekarang yang viral supaya anak-anak makanannya. mereka harus pandai, harus pandai lah. Tambahan kan Bu, di Manuel semalam kan baru-baru ini semester ini namanya kewirausahaan bisnisku. Ini baru dilakukan dan sudah panen. Mereka melakukan bertahap, jadi setiap siswa dibagi kelompok, terus mereka melakukan survei pasar, menanyakan kepada setiap pedagang apa yang mereka minati. Misalnya tukang donat, itu donat dibeli, orang-orang tahu beli donat dari dia, pemasarannya di mana gitu. Jadi ada survei pasar, terus mereka nanti mengumpulkan hasil survei pasar, terus mereka seperti kata Bu Eja tadi membuat PO. Jadi mereka membuat satu ke medsos promo. Jualannya itu misalnya donat satu potong 3.000. Dibuatlah dalam gambar-gambar seperti ini. Menarik lah. Jadi ini dibagikan ke setiap kelas, kakak-kakak kelasnya. Kakak kelasnya yang belanja. Jadi selama panen itu kantin nggak jualan. Jadi PO-PO ini mereka olah sendiri di sekolah. Bawa kompor, bawa apa, macam-macam. Jadi jangan dibatasi. Misalnya tradisional nggak usah, apa saja Itu tadi yang saya bilang bebas. dan makanan-makanan itu yang diminati itu yang modern-modern Bu, yang modern-modern, ya macam-macam lah. Jadi cara mereka mengelola medsos ini juga sangat bagus. Misalnya mereka bukan hanya ke WA di sekolah atau grup di Instagram, juga dalam bentuk YouTube juga. Jadi
mereka tampil menggunakan apa platform untuk jualan. Enak juga masak sendiri pada Bu, anak-anak itu ternyata mereka gampang mengikuti dari YouTube gitu membuat makanan. Iya, kan sekarang udah Gen Z kan, harus diajari loh. Gak ada saya ajarin resepnya, udah makan gini malah kita yang ngajarin masak. Mas tuh, untuk PK ada yang sudah. Saya mau sumbang saran saja. Ya, Tadi boleh. ada recycle, terus ada tadi unsur apa tadi kesenian. Saya berpikir tadi sepintas kan kira-kira butuh modal bagaimana kegiatan ekonominya wirausaha tanpa modal. Saya pikir tadi begitu. Yang terpikir saya itu adalah barang second hand. Nah, jadi kalau anak-anak siswa kita yang di kelas mungkin dia punya apa namanya barang second hand yang enggak dipakai lagi, misalnya tas kayak gini jangan dibawa, kalau pakai lagi dia itu oh gue di rumah ada kebetulan buku cerita bagus, tadi cerita ada berapa seri belum baca dan aku berniat untuk menjualnya ini, dia nggak butuh modal kan di situ dia. Ya kau bisa sumbangkan ini, aku ada baju masih layak pakai, ukurannya nggak kemana lagi sama aku. Reload. Nah, jadi saya mikirnya seperti itu. Jadi tanpa modal. Saya pikirnya begitu, Bu. Saya nggak tahu bahasa Koreanya apa, cuma Monza. jenisnya banyak. Seperti sepatu, nggak terbatas jenis barangnya apa. Hal ini mungkin kan tidak butuh modal. Yang pasti barang yang mau dijual lagi yang dia layak dan tidak digunakan lagi gitu. Sekalipun dia Bawanya barang dapur mamanya. yang tidak Mamanya nanti digunakan tas mamanya. ya pokoknya nggak dipakai mamanya lagi gitu. Saya tadi mikirnya begitu, kegiatan kewirausahaan tanpa modal, manfaatkan barang bekas yang ada di rumah yang bisa dipakai. Itu juga kita di rumah kita kadang jadi tumpukan barang. Mungkin di orang lain perlu, di rumah saya enggak, numpuk lah dia di situ. Kepikiran juga saya nanti sortir lah di rumah barang, sumbangkan aja di situ. Tapi perlu sedikit ya. Ini experience besok bicara pengalaman adalah bulan paling pernah kita buat seperti ini di Parapat ya. Pernah. Jadi intinya yang saya lihat ada jadi masalah, tidak semua yang jadi masalah. Karena dia pengen kali ada bawa seperti itu, nggak tahu dia dibawanya kebaya mamanya bahan dari rumah tanpa sepengetahuan mamanya. Terakhir dijadikan seseorang guru lah karena udah dibeli sih persoalan. Tapi kita nggak seperti itu mungkin ke depan. Tapi perlu juga kita tekankan ke anak-anak benar-benar diketahui orang tua. Ini kejadian Dan itu harus barang buka punya dia baju sendiri. dan loh. kembali Buat di grup orang tua karena lah. bukan mamanya baru kali guru ini Apa yang bisa bawa siswa dari rumahnya kan kita buat di grup orang tua. jadi perlu itu dibuat Bukan juga komunikasi. Sama seperti yang masukkan aja ini ya iya, Bagus sekali kita dia. sama para tadi banyak barang kita di rumah itu nggak terpakai, sama orang lain menarik gitu kan. Kita orang rumah ini pakai lagi nggak ya? Nggak sampai kan, sama dia menarik gitu kan. Nah, tapi harus pengetahuan Iya. orang tua yang ditekankan iya, saya kurang pertahanan yang mungkin semua. Dan itu kan belum tentu juga untuk semua kelas cocok. Iya. Contoh kelas saya ini loh gitu kan, nggak mungkin juga jadi semuanya jadi bahan. Nah contoh di kelas 10-1 misalkan es krim gitu, itu menarik tuh. Apalagi Es krim buatan sendiri. siang nanti, aduh siapa jadi nggak nanti mau. cuci ulang nanti tapi ya ya Saya pun kadang tadi berpikir gini, ini mungkin kalau barang second hand ini kategori mungkin ya, misalnya di kelas 11 barang second handnya itu mereka jadi buku yang barang second hand. Iya, sama iya, misalnya sepatu dia di kelas 2 mungkin seperti itu. Untuk misalnya ada berapa kelas minat dengan penjualan penggunaan second hand dalam tiran usahanya. Koleksi Ya banyak. komik dalam BBB Iya bisa bisa ya. Iya koleksi kali banyak itu. Iya, ada kategori semuanya dapat gitu. Tanpa modal menggunakan manfaat dari barang-barang yang ada di rumah yang tidak terpakai, yang di mata orang menarik begitu. Nggak ada Pokoknya lah yang pakai lah, yang pakai. pokoknya ada etalase kita ya, Iya. cocok juga dibikin harganya di situ Iya, harganya ya, di- jadi Pasti semua harganya berapa etalase atau di situ ya. ya juga
lebih di rumah tuh nanti betul yang gue bilang banyak barang bertumpuk. Udah dipilih. beda kayak satu. Laporan keuangan itu paling bisa dibuat laporan keuangan simpel. Karena kalau laporan keuangan seperti pelajaran di satu semester tuh pelajarannya. Enggak. Nah, sekarang kan mereka belajar gitu lah. Cuma karena sebenarnya berwirausaha itu tamat dari sini belum tentu dia jadi orang kantoran kan gitu. Tapi ada modal dia. Oh, dengan modal sekian bisa kecil-kecil dulu gitu. Jadi ada pengalaman ilmu yang mereka dapat di sini pada masa Jadi kemarin contohnya kayak begini berhubungan dengan biologi kan, minimal ada 2 kelas yang saya masuk kan mereka udah bisa bikin yogurt. Jadi dengan cara bikin yogurt modalnya seberapa, jualnya seberapa, mereka masih dapat untung. Karena mereka bilang, kamu ini kalau kita jual laku nggak Bu? Ya laku lah. Cuma kita butuh kemarin ya udah tumpangkan aja ke kantin gitu. Banyak lah, ada manisan kami kemarin dia bisa menarik kan, menarik. Terus Bu, kalau dari yang dari seni, contoh kan Bu, di rumah saya kan banyak ulos. Terus saya jahit-jahit jadi stola, saya bordir SMA di 18. Stola Stola. apa Ini Bu, saya stola itu kan rompi. kalau rompi mungkin Rompi. pas jahitnya kan mahal Bu. Iya, iya. Kalau ini kan adalah kawan bisa jahit, bisa buat Lurus aja ini. stola ada SMA 18. Berarti jadi berapa bordir kemarin itu saya buat. Itu nanti mungkin dari kami, dari 10-7. Dan itu bisa jadi Banyak ulos nggak dipakai Bu. Jadi di SMA 18 contoh mau lomba pakai stola 10-7 itu loh. SMA 18 10-7 itu kan Atau Bu di nanti- kanan. Atau nanti kita tempat ada tukang jahit kita kok bikin, Ada tuh. bikin rompi SMA 18 jadi kalau lomba pakai itu. Iya. Ulosnya dari saya teh, banyak ulos saya teh. Zaman Ini Kumaidan. kalau lurus bisa lah. Ya lulus ya udah, ulosnya dari aku udah. Di rumah kami ada mesin jahit portable itu, boleh kita bawa kemari nggak apa-apa. Kemarin kan ada juga dipakai sama Pak Marbana 1 itu tuh, dari situ juga Bu. Ada Oke, kayak gitu. Jadi kita kalau ada mau event kemana bisa kita pakai jadi staff kita itu kan identitas Daripada 16 jaket ya kan. Penting dipakai kalau ya kan rompi ya. mahal Bu di Kupaci. Iya. Nah, itu kan Kumaidan. Kalau ulos bebas lah ya. bebas. Lurus. Lurus aja. Lurus selama itu Dari 10 itu bisa jadi 4 Bu. Kecil ya. Tapi dilapis. Iya, iya tuh pakai kuing. Oh, tidak Pak. Kita kan harus depan belakang. Tinggal Pak bordir aja. Ada mungkin kita yang bisa bordir, Pak bebas di tempat. Sampul itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Modal gas. Apa? Kak Rima ada? Betul. Cocok atas saja. Jadi gitu aja. Kalau menurut saya Ji, dikasih juga kesempatan seluas-luasnya tiap kelas untuk apa karyanya. Iya. Yang penting ada acara Mau nano-nano pun nggak apa-apa ya. Oke, ada yang mau? Aku baru baca di apa membuat labelnya itu sekarang yang mereknya itu mudah ada di Kota Medan udah ada murah meriah gitu jadi kan Iya. udah punya plastik tak-taknya itu bikin lagi labelnya gitu contohnya jadi kan makin menarik dia perlu sini perlu sini Iya, berapa iya paling Di berapa nih Leo Sudarso ada. iya dicari lah yang kayak gitu supaya jualannya itu lebih menarik lagi gitu. Dengan modal yang nggak terlalu mahal tapi tampilannya casingnya makin cantik gitu. Oke, Bude, ada yang mau sampaikan? Iya, banyak memang kegiatan-kegiatan, cara-cara kita untuk kewirausahaan ini. Tapi kita jangan salah, diharapkan ke setiap kapten harus hati-hati. Siswa kita siswa SMA, kelas 10 lagi, masa perkembangan. Jadi masalah keuangan ini harus benar-benar modal utama untuk melakukan semuanya saran-saran kita itu, walaupun itu dari barang bekas, walaupun itu dari barang-barang yang second, apapun itu ceritanya. Jadi kalau barang second, contohnya modalnya sekian,
dikasihnya barang itu. Benarkah itu disumbangkan atau diambilnya setengah untuk itu? Hati-hati juga kita. Namanya anak SMA ya, pintar dia. Nah, jadi apapun ceritanya kita harus hati-hati untuk setiap kapten. Modal utama untuk melakukan, modal utama untuk membuat kita menjadi ulos itu, siapa yang mau bekerja? Perlu untuk benarkah? Perlu untuk lapis lagi? Nah, modal utama itu yang pertama kali harus kita pikirkan bagaimana mendapatkannya. Cukupkah? Ya, artinya gini kan, ini kan masih sumbang saran juga. Pemutusnya nanti, penentunya kan kapten kelas masing-masing. Kayaknya enggak, selesai itu ya cari lagi peluang yang lain kan gitu ya. Makin bijak lah kaptennya, makin bijak dengan timnya di kelas. Ya, itu saya kira. Selanjutnya Ibu Puji dan Kepala Sekolah, saya ingin bertanya sebagai fasilitator, apakah ada hari puncak kita untuk kewirausahaan ini atau hanya berjalan begitu saja? Bagaimana? Saya kembalikan ke forum. Forum kalau menurut saya itu dibikin beberapa kali, jangan satu kali aja panen raya ke puncaknya. Kalau misalnya 3 kali berarti jarak-jarak seminggu. Jadi nanti misalnya kan Bu, kita kategorikan jenis apa dia, jenis kuliner kah? 1 hari lah jenis kuliner. Jenis hasil karya seni kah? 1 hari karya seni. Gitu kalau bisa. Jadi dia bertahap. Bukannya kita bebas aja. Jangan-jangan memang ya jujur kuliner itu sampai kapanpun tetap dicari orang. Kalau karya seni tergantung, saya butuh tak butuh kan gitu ya, artinya boleh juga aku rasa digandeng. Contoh di kelas A ya, sambil dia buat kuliner tampilkan lagi yang ada dia karya seninya, kan gak ada masalah gitu. Tapi maunya jangan sampai double ya, 2 kelas sama, kalau bisa jangan. Pasti beda barang situ, bahkan dengan produk yang sama, misalnya dimsum, rasa di sini kok agak unik ini ya, gitu, beda itu, nggak apa-apa. Tampilan produknya beda. Iya. Intinya aku sama sih. Bebas. Kok ada anehnya, dan yang tiga Tiga minggu itulah ya. Iya. 3 minggu itulah ya. Dan 3 minggu. Dengan adanya 3 minggu itu jadi koreksi buat anak-anak. Ternyata yang di sini kita kurang di tahap 1, jadi mereka berbenah lagi di tahap 2 dan tahap 3. Ini belakangan ini udah bikin kok tema. Iya, karena tugas. Iya, tugas penting dia. Bagus. Kalau menurut saya ini aja Bu, kan ada 5 minggu. 2 minggu itu perencanaan semuanya. Iya. Perencanaan bagaimana apa yang harus kita lakukan, berbagi tugas dan segala macam lah untuk siswanya. Itu kapten lah yang berbagi ya. Kemudian 3 minggu untuk berjalannya kewirausahaan ini, 2 minggu kita ambil untuk modal ke panen rayanya kita buat aja bazar besar. Gini aja Bu, tetap kita lihat tahap 1 dan 2. Kalau toh juga tidak begitu menghasilkan, jangan lagi kita bebani untuk tahap ketiga. Toh juga tahap 1 dan 2 itu itulah kewirausahaan yang sebenarnya. Udah belajar di situ. Kita lihat Supaya dulu ada sih. panen rayanya Bu. Nggak usah, ya 3 minggu itu aja lah. 3 minggu. Panen raya sebenarnya Itu kan mereka nggak bisa mengumpulkan. Tidak harus mewah. Nggak bisa bukan penting aksinya apa. Iya. Udah kita diekspos di situ pun sebenarnya udah dieksekusi itu udah panen raya sebenarnya, udah berani dia, iya kan, udah berani dia keluar dari belajar yang konvensional gitu, udah berani dia jualan bikin apa di sini stand kelas gitu sebenarnya, ya. Di waktu yang 3 minggu itu ada itulah sekaligus raya sekaligus aksinya ada itu ya, harus ada event khusus kita buat panen raya. Dan kalau bisa di tahap ketiga itu bikin tampilan yang lebih Baik. berarti belajar dari tahap 1 dan tahap 2 kan gitu ya. Baik, kalau nggak ada lagi, ada apa lagi? Ada? Oh iya. Iya udah silakan kalau memang ada. Ini biar saya buat kesimpulannya. Tadi kan semuanya Biasa aja. semuanya produk
kan dalam aktivitas kewirausahaan itu kan berbentuk barang semua produk. Saya tadi kepikiran kan, kalau misalnya salah satu kegiatan kewirausahaan itu dalam berbentuk jasa gimana? Jasa urut. Misalnya dia seperti Pangkas ya. bukan kayak games, kalau misalnya kayak games mungkin nanti mereka siswa berpikir dengan ruang gerak sekian mereka membuat suatu kegiatan games. Jadi kegiatan ini kan dia tidak menjual barang, tapi jasa. Contohnya kayak kalau dia bisa masukkan bola, macam kayak pasar malam seperti itu mungkin. Pasar malam Bu. Permasalahannya kan itu yang menjadi tanggung jawab yang menjadi permasalahan di kelas nanti. Kita menggunakan ruang geraknya cuma 1x2. Coba berpikir apa kira-kira kegiatan kewirausahaan yang bisa dilakukan dengan ukuran 2x1 misalnya. Oh, kita bahas seperti ini Pak, seperti cuma sekarang Ibu. Sekian, terima kasih. Lempar bola. Skill ya. Skill saya lebih mengarah ke gerakan psikomotorik ya. Kalau misalkan menggunakan basket. Basket bola ada gawang yang mungkin di tengah itu dia bisa masukkan dalam itu menggunakan Kali ini berapa Pak? Sekali main berapa? Saya kira dari begitu. Ada sisi entertainnya juga ya kan? Boleh aja. Jadi beli tiket ya. Saya sekali main 2.000 gitu. Iya. Liburan gitu liburan. Pasar malam sekarang di makro. Iya. Kurasa dari situ Bapak itu inspirasi kok anak. Lagi ada. Semuanya produk bikin barang. Tapi jasa tadi bisa juga lah. Urut ya. Bisa urut, bisa apa? Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Bapak Ibu, hari ini, tepatnya pagi ini kita berkumpul bersama tim fasilitator P5 serta kapten kelas ya. Jadi kita hari ini akan briefing ya bersama persepsi untuk tema project P5 kita di semester genap, yaitu kewirausahaan. Sekaligus kita mau merancang apa kegiatan yang mau kita buat di tema kewirausahaan ini. Jadi untuk kesempatan ini saya berikan ke Bu Teti dulu bagaimana progres modul. Baik. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Kebetulan memang untuk yang tema kewirausahaan kan masuk tema itu akan kita bawakan selama berapa minggu? Kurang lebih 5 minggu. Jadi selama 5 minggu ke depan nanti ada sedikit perubahan. Briefing kita hari ini ya. Jadi untuk pementasan sekolah di kegiatan market day kita temanya kewirausahaan, maka itu ada alokasi waktunya 5 minggu ya. 2 minggu pertama itu persiapan untuk aksi nyata market day di tema kewirausahaan, kemudian di 3 minggunya itu udah di pelaksanaannya ya market day-nya. Yang menjadi sumber daya di situ pertama siswa kita, kemudian guru, kapten, lalu ada tim fasil ya, dan nanti target marketnya itu kan siswa kelas 11-12 ya, dan siswa kelas 10 juga boleh. Kemudian modal fisik kita tentunya iya, enggak, maksudnya modal fisik itu maksudnya bangunan sekolah itu kan memanfaatkan lingkungan kita walaupun minimalis ya, tapi bisa lah kita buat. Nanti stand-standnya per kelas itu kita menggunakan apa yang ada di sekolah aja ya, bangku, kursi gitu. Berarti nanti tempatnya di situ. Iya, Nggak usah sewa tenda. nggak usah. Kemarin di situ aja. Di situ aja. Ya. Yang penting udah tentunya. Iya, nah Situ untuk aja diatur. iya. Nah,
untuk modal sosialnya boleh dari media sosial tadi ya, penggunaan media sosial Instagram atau WhatsApp group untuk promosi produk. Kemudian untuk modal finansialnya setiap kelas diberi kebebasan ya untuk mengusahakan modalnya dari mana gitu. Jadi apapun yang mau dijual produknya itu boleh dalam bentuk produk ya, makanan, kuliner, karya seni, kemudian daur ulang sampah atau daur ulang barang bekas, kemudian seperti sampah seperti produk jasa. Boleh kalau bisa, kalau masing-masing kelas mau mengusahakan itu oke. Kemudian membuat sistem PO kalau untuk makanannya, jadi biar nggak mubazir sekali. Lalu di tahap persiapan itu bisa nanti ditambahkan survei pasar ya, Bu Teti, ya di persiapannya. Terus kemudian nanti untuk laporan keuangan, siswa akan menyusun laporan keuangan sendiri ya per kelas itu, dan kapten tentunya harus bertanggung jawab terhadap tema kewirausahaan kelasnya. Pilihlah orang-orang yang memang bisa dipercaya terutama pemegang uang. Kemudian saya pembeliannya di marketnya nanti dengan kupon ya. Itu aja. Jadi kita lebih terkoordinir lagi ya. Jadi nanti ada yang bertanggung jawab di situ. Maka kapten dengan tim-timnya kan, masing-masing kapten kan ada guru-guru pendampingnya kan. Jadi silakan bekerja sama untuk menentukan apa tema kewirausahaan. Kemudian teknisnya nanti di modul sudah ada panduannya. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang ada di modul. Ya ini Bu, tadi ada satu poin saya dengar tadi bahwasanya dalam pemasaran itu menggunakan medsos. Apakah orang ataupun yang datang dalam kegiatan di website itu bukan hanya warga sekolah saja atau bebas? Warga sekolah saja. Atau penggunaan medsos ini gimana ini? Apakah dari IG OSIS? Ya maksudnya ini sasarannya kemana sebenarnya? Saya pikir kita nanti mungkin open house gitu. Ya minimal dia memang untuk sekolah. Tapi kalau dia bisa maksimal bisa keluar. Itu kemungkinan ya. Tertutup kemungkinan. Kita akan mau memberikan mereka pemasaran dan bagaimana mengajarkan mereka kewirausahaan. Karena tahu gara-gara event yang kita buat ini berkelanjutan, kita nggak tahu. Jadi ini anak-anak itu inspirasi buat anak-anak. Iya, semua jadi presiden. Betul. Jadi promosinya bisa sampai ke grup-grup orang tua. Boleh. Orang tuanya kan pesan Pak. Bisa punya datang pesan dan untuk packing kita. Karena tadi terlibat orang tua dari 3 hari, saya kalau boleh sumbang saran, terakhir itu bikin aja kalau enggak market and family day. Open house itu ya. Sumbang saran. Mungkin kalau itu lokasi kita kasih di Pasti kita ke lapangan Merdeka. Tadi kan judulnya kita memanfaatkan aset sekolah yang ada gitu. Dengan lokasi yang minimalis ini, maka memang untuk ini kan masih eksibisi ya pertama sekali, jadi kita memang mengusahakan dulu warga sekolah gitu. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan bahwa kita bisa jualannya karena kita pakai media sosial tentunya kan tidak terbatas ya. Jadi boleh-boleh aja. Saya juga di sekolah uang yang mereka membeli. Habis lebaran Bu. Habis lebaran sekarang. Sekarang udah ada orang ini. Kuponnya itu 5.000, 10.000 aja. Iya. Dan nanti kan Terendah 5.000, 10.000. kelas 12 sudah habis. Kalau sudah habis ya. Tapi itu melalui IG tadi. Iya. Ya kan kelas 12 kan boleh aja kemarin. Boleh aja datang. Alumni juga boleh ya. Ya alumni boleh. Makanya ada Tapi tadi sosial nih Bu, apakah hanya kita warga sekolah atau bisa kemungkinan alumni seperti orang tua atau mungkin teman yang bawa? Karena banyak hal yang menjadi pertimbangan. Satu, kalau mereka datang artinya perputaran ataupun daya beli lebih tinggi pastinya. Yang kedua, risiko. Kita pasti pertimbangan risiko. Kita nggak tahu siapa yang datang ke dalam. Terus kita nggak apa filter yang kita bikin mereka yang masuk dalam. Ini kan jam 2 juga ya, apakah persentase juga? Kalau misalnya nanti ada sistem undangan. Sistem undangan. Jadi yang LSM pulang datang Pak. kita Sengaja pulang.
pajak kan sama aku. Jadi saya pun jadi ketawa juga. Mungkin Karena apa semua kita sesuai dengan Kan kalau seperti itu akan ada selalu makanya harus ada Kayaknya sekarang semua sekolah sering mengadakan belajar-belajar Untuk mengatasi seperti itu. SMA 5 itu lagi. Bagaimana kalau nggak usah apanya ruangannya posisinya di lapangan, di kelas masing-masing kita buat. Sama aja kelas pun tempatnya kemana-mana dan biasakan kalau itu harus bisa dinampak orang. Itu kalau kelas harus satu-satu dikunjungi. Tapi kalau ini kan di lapangan, itu lokal, 8 lokal agak iya. Karena tempatnya pun Bu ada di lantai 3, ada di kelasnya lantai Bu mana. Emi lagi yang paling nggak. Asal ngajar di situ bahasa langsung. Oke, untuk saya mau tambahkan untuk yang tadi mengundang apakah yang membeli itu bisa siapa aja. Kembali ke tadi juga Bu Deborah juga mengatakan kapan rumahnya yang panen, namanya panen bisa juga kita buat bertingkat seperti karena kan ada minggu 1, 2, 3 atau minggu 3, 4, 5-nya. Minggu pertama di jualan bisa saja itu masih kaum kita saja. Nanti bisa yang berikutnya agak dinaikkan levelnya. Kalau memang bagus, nah sampai di akhir mungkin nanti jadi nggak setiap minggu itu orang luar tuh datang. Iya. Nah itu dia. Jadi bisa jadi di akhir itu, nah bisa. Itu ada kalau saya tidak kadis orang luar, kadis terkenal kadis baru. Nggak usah kadis kalau datang di ongkos lagi pulang. Beli 3 ada ongkos. Gempor Artinya kan di luar warga sekolah itu menjadi ancaman. Kita harus kembali begitu ya. Benar. Grup PG kita boleh mau di IG OSIS boleh dan tentunya nanti kita akan minta OSIS yang untuk melakukan registrasi untuk tamu-tamu yang kita undang nanti di mungkin di market day minggu ketiga gitu. Jadi 3 minggu market day itu kita buat berjenjang dia gitu. Minggu pertama warga sekolah dulu, minggu kedua juga membutuhkan ada pihak eksternal ya, alumni atau orang tua, nanti di minggu ketiganya yang lebih luas lagi boleh, tergantung nanti situasi yang berkembang seperti apa. Oke Bapak Ibu, demikian briefing kita untuk persamaan persepsi proyek P5 kita. Mudah-mudahan berjalan nanti dengan baik dan sesuai dengan harapan kita. Insya Allah di bulan 4 nanti akhir kita sudah jalan ya Bapak Ibu. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih atas kedatangannya. Satu lagi ya, mungkin masih ada pengganjal di antara kita bersama masalah yang kemarin kita untuk panen raya kita yang terakhir, di mana kita sudah bikin sampai pendewan jurian, sudah sampai semuanya, tetapi kasihan juga kalau anak-anak itu tidak ada kita hasilnya ya. Pasti ada di dalam hati kapten-kapten ini, dan saya yakin tuh ada, jadi jangan kita biarkan. Jadi bagaimana untuk hal itu uji dan semuanya ya. Seperti apa? Hasil Kan jadi umumkan, padahal belum kita umumkan Bu.